Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Untuk kesempatan kali ini, saya membuat video tentang prediksi soal untuk UP PPG PGSD tentunya. Dan ini merupakan prediksi atau bagian kedua dari video yang sebelumnya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang soal yang saya bakalan sampaikan, ada beberapa catatan yang teman-teman perlu perhatikan untuk video kali ini. Nah, catatan yang pertama, jadi ini sekedar prediksi, jadi bisa benar dan bisa salah. Dan semoga soal-soal ini bakalan mirip ya. Oke, yang kedua, catatan yang kedua adalah ini soalnya terdiri dari 4 pedagogik, kemudian 1 kepribadian, dan 10 IPA biologi. Nah, khusus untuk IPA biologi ini, soalnya itu saya sesuaikan dia dengan kisi-kisi tahun 2020, dan semoga di tahun 2021 ini kisi-kisinya juga sama dengan 2020. Nah, untuk catatan yang ketiga ini adalah soal diambil dari beberapa referensi. Dari referensinya itu bisa dari internet, kemudian ada buku dan buku paket, dan ada beberapa sumber yang lainnya. Yang terakhir adalah bila teman-teman menemukan ada jawaban yang salah, kita bisa berdiskusi, atau jawaban teman-teman berbeda dengan jawaban saya, silakan kita boleh berdiskusi. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soalnya ya. Oke, untuk soal yang pertama, pada anak-anak sekolah dasar khususnya kelas 1 SD diharuskan menggunakan pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Seorang guru dikatakan profesional dalam mengajar anak-anak kelas 1 SD jika mampu A. Bersikap tegas dan berwibawa selama mengajar anak-anak kelas 1 SD. Nah, yang B. Menggunakan metode ceramah selama mengajar anak-anak kelas 1 SD. Yang C. Mengelola kelas atau pandai mengajar anak-anak kelas 1 SD. Dan yang D adalah memakai metode diskusi setiap mengajar anak-anak kelas 1 SD. Yang E. Memberikan penjelasan dan latihan yang banyak selama mengajar anak-anak kelas 1 SD untuk pembahasannya. Nah, sekarang untuk jawaban nomor 1 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, di sini ada beberapa uraian. Ini istilahnya untuk soal nomor 1 ini lebih mengarah ke guru profesionalisme. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan kelas. Misalnya kalau kelas rendah ya kita sesuaikan kira-kira metode apa atau bagaimana cara kita mengolah kelas yang baik. Tentunya di sini ada pengertian tentang guru profesional. Nah, jadi guru profesional adalah guru yang mampu mendidik anak muridnya menjadi generasi yang mampu bersaing dan memiliki moral yang baik. Kemudian seorang pendidik hendaknya memiliki perilaku yang baik yang mampu menjadi tauladan yang patut diikuti oleh siswa. Di sini juga apa saja sih kriteria guru profesional itu? Nah, jadi ada beberapa poin terkait dia dengan kriteria guru bisa dikatakan sebagai profesionalisme. Nah, atau guru yang profesional. Nah, jadi yang pertama yaitu tentunya mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur. Yang kedua adalah mempunyai kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak didik dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar. Yang keempat adalah memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas. Yang kelima adalah menguasai berbagai administrasi kependidikan, yaitu dalam membuat RPP, silabus, kemudian kurikulum, KKM, dan administrasi pembelajaran yang lainnya. Nah, yang keenam adalah mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengabadikan ilmu yang dimiliki pada peserta didik. Nah, sedangkan yang ketujuh di sini adalah tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya, dan ini penting untuk guru untuk bisa menjadi guru yang profesional. Yang kedelapan adalah mengikuti diklat dan pelatihan untuk menambah wawasan dan pengalaman, dan ini juga perlu kita lakukan untuk menambah wawasan tentunya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, pembelajaran kontekstual dalam IPA pada siswa kelas 1 SD, khususnya pemodelan harus mengakomodasi
karakteristik perkembangan peserta didik, kemudian pemodelan yang sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian anggota tubuh adalah A. Mengamati gambar tubuh manusia, yang B adalah menjelaskan nama bagian-bagian anggota tubuh, yang C memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh, yang D adalah tanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh, yang E adalah memperagakan tubuh diri sendiri. Nah, untuk soal nomor 2 ini perlu kita perhatikan. Di sini dia pembelajarannya secara kontekstual. Nah, sedangkan ini yang kita ajar adalah anak SD. Nah, sebenarnya di option ini tidak ada yang salah apa yang akan dilakukan oleh guru, tapi perlu kita mengidentifikasi juga karakteristik siswa atau peserta didik, apalagi ini untuk kelas 1. Nah, jadi soal yang nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat adalah Oke, jadi yang tepat tentunya adalah yang E karena ini kontekstual dan ini yang kita ajar adalah kelas 1 SD. Jadi di sini ada beberapa uraian. Nah, ini uraian tentang pembelajaran kontekstual. Nah, jadi pengertiannya adalah eh, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di sini juga ada uraiannya juga. Pembelajaran kontekstual mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman atau dunia nyata, berpikir tingkat tinggi, kemudian berpusat pada siswa. Siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah. Kemudian siswa belajar menyenangkan, mengasihkan, tidak membosankan, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Nah, jadi kontekstual itu memang harus kita lari ke dunia nyatanya peserta didik. Jadi untuk nomor 2 ini memang tepat yang E, yaitu memperagakan tubuh diri sendiri. Selain anak-anak memperagakan, tentunya ini bakalan jadi pengalaman untuk peserta didik. Oke, next kita ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, ini Ibu Epi bersama dengan peserta didik menentukan tema teks deskripsi yang akan ditulis. Kegiatan diawali dengan memunculkan pertanyaan penuntun yang mengarahkan peserta didik dalam menentukan tema. Beberapa peserta didik mengajukan usul. Dari sekian banyak usul yang diajukan siswa, akhirnya disepakati satu tema, yakni wisata kota. Nah, peserta didik dibantu pendidik merencanakan langkah-langkah aktivitas, pelaksanaan, dan penyusunan teks deskripsi tentang beberapa objek wisata kota dan pelaporan. Tahap selanjutnya menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan rancangan kegiatan yang telah disusun. Nah, Ibu Epi memfasilitasi dan memonitor dan menilai segala aktivitas peserta didik dalam melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan, kemudian pelaporan hingga refleksi hasil pembelajaran. Nah, kira-kira model pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Epi adalah A. Model pembelajaran discovery learning, yang B adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yang C adalah model pembelajaran berbasis proyek, sedangkan yang D adalah model pembelajaran inquiry. Nah, jadi teks nomor 3 ini atau soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang benar yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Jadi penjelasan soal nomor 3 ini, teks uraian atau soal nomor 3 ini lebih mengarahnya ke model pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini ada beberapa uraiannya. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini adalah PJBL, adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, kemudian interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Di sini juga ada beberapa langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek yang di sini. Yang pertama, itu menentukan pertanyaan dasar. Yang kedua adalah membuat desain proyek. Yang ketiga adalah menyusun penjadwalan. Yang keempat adalah memonitor kemajuan proyek. Baru yang kelima adalah penilaian hasil. Dan yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah A. Berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. Sedangkan yang B adalah tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap peserta prestasi belajar.
Yang C, ciptakan iklim sosial yang sehat antar guru dengan siswa di dalam kelas. Yang D adalah berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. Sedangkan yang E adalah ciptakan suasana yang kondusif sehingga tercipta kreativitas siswa. Nah, untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang tepat tentu adalah yang B, yaitu tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Nah, jadi Pak Dedi ini juga termasuk guru yang bisa mendiagnostik bagaimana peserta didiknya. Nah, karena biasanya gaya belajar itu mempengaruhi memang prestasi belajar siswa. Maka dari itu sebenarnya kita juga harus menganalisis atau mendiagnostik setiap permasalahan yang terjadi terhadap siswa kita. Nah, untuk soal nomor 4 ini ada beberapa uraian. Jadi ini ada beberapa jenis-jenis kesulitan belajar yang bisa dialami oleh kita sendiri ataupun peserta didik kita. Yang pertama adalah gangguan motorik dan persepsi. Kemudian yang berikutnya adalah kesulitan belajar kognitif. Kemudian gangguan perkembangan bahasa. Yang berikutnya adalah kesulitan dalam penyelesaian perilaku sosial. Nah, mengapa kesulitan belajar bisa terjadi pada siswa? Nah, di sini ada beberapa penjelasannya. Jadi ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar. Pada dasarnya ada dua macam, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri siswa tersebut, dan faktor eksternalnya itu adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor internal meliputi keadaan fisik, kemudian keadaan emosi, gangguan psikis, inteligensi, bakat khusus, dan perhatian. Nah, kalau untuk faktor eksternal ya mungkin ada gangguan-gangguan dari lingkungan atau pengaruh pergaulan dan sebagainya. Nah, jadi ini perlu kita memang menjelaskan tentang gaya belajar terhadap siswa. Nah, kira-kira ini untuk gaya belajar ini cocoknya kita sampaikan di kelas rendah atau kelas yang lebih tinggi tingkatnya. Ini nanti tergantung guru yang menentukan. Oke, kita lanjut saja ke soal yang nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini lebih ke kepribadian atau integritas. Nah, kepala sekolah memberikan tugas pada semua guru untuk membantu persiapan akreditasi sekolah. Kegiatan persiapan akreditasi dilakukan setelah jam pelajaran berakhir. Oleh karena itu, setiap guru diminta untuk pulang lebih lambat dari jam yang telah ditentukan, bahkan bisa sampai sore. Apa yang akan Anda lakukan? A. Berusaha membantu persiapan akreditasi meskipun tidak sampai sore hari. Sedangkan yang B. Mencoba mencari alasan untuk menghindar karena jadwal mengajar sudah padat. Yang C adalah saat waktu tertentu saya mau meluangkan waktu untuk membantu. Sedangkan yang D. Mematuhi permintaan kepala sekolah dan membantu kegiatan persiapan akreditasi dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yang E adalah membantu kegiatan persiapan akreditasi sesuai dengan kemampuan saya. Nah, untuk soal nomor 5 ini tentu tidak terlalu sulit untuk dijawab karena yang tepat pasti jawabannya adalah jadi jawabannya tepat adalah yang D. Nah, untuk tes kepribadian seperti ini biasanya teman-teman pasti udah tahu itu bakalan poinnya itu maksudnya tidak ada jawaban yang salah, tapi ini poinnya itu ringnya antara 1 sampai 5. Nah, jadi kita tinggal memilih kira-kira poin yang mana yang mau kita pilih. Yang pastinya adalah poin yang paling banyak. Oke, jadi di sini ada sedikit uraian tentang integritas. Jadi integritas itu adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, kemudian nilai-nilai, kemudian metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegrasi berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Apa yang dimaksud dengan sikap integritas? Nah, jadi sikap integritas itu adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi. Nah, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya, secara sederhana integritas menunjukkan ketangguhan sikap, menyatunya perbuatan dan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang. Nah, jadi kita sebagai guru juga harus memperhatikan kode etik kita sebagai guru. Nah, tentunya ketika kepala sekolah istilahnya meminta bantuan kepada kita, ya tentunya sebagai guru yang profesional ya insya Allah bisa kita bantu lah istilahnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini kita larinya ke mata pelajaran atau
bidang profesionalismenya. Yang nomor 6 ini, berikut ini adalah organ-organ ekskresi utama dari beberapa jenis organisme. Ini ada tabelnya tentang organisme dan organ ekskresinya. Nah, untuk A ini kepitingnya adalah nefron, sedangkan yang B adalah cacing tanah, tubulus Malpighi, yang C kecoa, kelenjar hijau, yang D adalah planaria, sel api, dan E adalah Paramecium nephrida. Nah, pasangan yang sesuai adalah yang A, ya A, B, B, C, C, D, D, E, E. Nah, jadi kira-kira soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini yang tepat adalah yang D, yaitu planaria, dengan pasangan yang tepat adalah sel api. Nah, di sini kita jelaskan terkait dengan organ ekskresi yang ada di organisme. Nah, jadi di sini pasangan yang tepat ini, yang A ini kepiting ini, alat organ ekskresinya adalah kelenjar hijau, sedangkan cacing tanah itu organ ekskresinya adalah nephridium, sedangkan yang C adalah yang kecoa ini adalah tubulus Malpighi, yang D planaria ini adalah sel api, nah yang E adalah Paramecium itu adalah vakuola kontraktil. Nah, jadi ini pasangan antara organisme dengan organ ekskresinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk memperbaiki tingkat kehidupan secara fisik, banyak teknologi yang digunakan oleh manusia di dalam prosesnya. Salah satunya menggunakan teknologi hibridoma. Nah, pada teknologi hibridoma terjadi peleburan dua jenis sel, yaitu antara A. Sel gamet dan sel ovum, sedangkan yang B adalah sel penghasil antibodi dan sel kanker. Yang C adalah sel gamet dan sel somatik. Yang D adalah sel penghasilan antibodi dengan sel somatik. Yang E adalah sel gamet dan sel kanker. Nah, untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang tepat adalah yang B. Nah, di sini ada beberapa uraiannya. Nah, hibridoma ini adalah sel-sel yang dihasilkan dengan cara peleburan atau fusi dua tipe sel yang berbeda menjadi kesatuan tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua yang digabungkan. Berikutnya ini proses pembuatan dari sel hibridoma itu kayak gimana sih? Nah, jadi ini yang pertama, ini proses imunisasi dengan menggunakan antigen tertentu yang disuntikkan ke dalam tubuh mencit atau mus musculus. Yang kedua, di sini adalah sel B limfosit mencit akan merespon antigen sehingga terbentuk antibodi. Sedangkan yang ketiga ini adalah pemisahan sel B limfosit yang sudah mengandung antibodi dari organ limpa mencit. Nah, sedangkan yang ketiga adalah pemisahan, udah tadi ya. Sekarang kita ke nomor 4. Yang ketiga adalah pemisahan sel B limfosit yang sudah mengandung antibodi dari organ limpa mencit. Yang keempat adalah sel B limfosit kemudian difusikan dengan sel kanker immortal menghasilkan sel hibridoma. Nah, yang kelima adalah fusi sel hibridoma ini dilakukan dengan membuat membran sel menjadi lebih permeabel sehingga kedua sel bisa menyatu. Kemudian yang keenam adalah sel hibridoma kemudian diklon pada kultur sel sehingga dihasilkan banyak sel yang memiliki antibodi tertentu sehingga dikenal dengan antibodi monoklonal yang bisa disimpan lama dalam keadaan dibekukan. Kemudian dalam percobaan yang umum dilakukan proses pembuatan sel hibridoma ini dilakukan dengan menggunakan sel myeloma NS1 dan sel limpa dari mencit. Nah, jadi itu adalah proses pembuatan dari sel hibridoma yang digunakan untuk menghasilkan antibodi dengan untuk kanker ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Hasil observasi beberapa mahasiswa biologi dalam penelitian lingkungan hidup di kawasan perkotaan didapat data sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem drainasenya jelek, kemudian yang kedua adalah rumah-rumah penduduk padat. Yang ketiga adalah pembuangan sampah di sembarang tempat. Yang keempat adalah jalan dan pekarangan tidak terawat. Nah, usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki lingkungan tersebut adalah A. Memindahkan semua penduduk ke daerah lain. Yang B adalah menata kembali lingkungan sehingga layak huni. Yang C adalah melakukan pembakaran sampah. Yang D adalah mendirikan perubahan baru. Yang E adalah membuat jalan-jalan raya. Nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang B. Di sini ada sedikit uraiannya. Ini menata lingkungan merupakan hal penting dalam meletakkan prinsip hidup bersih dan teratur sehingga tidak bercampur aduk antara keinginan hidup sehat dengan hal-hal yang mengganggu kesehatan dan kerusakan lingkungan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9.
Nah, pada percobaan pengangkutan air dan zat yang terlarut, digunakan potongan tanaman pancar air atau bagian akarnya dipotong yang sudah direndam dalam eosin selama 15 menit, lalu dibuat sayatan melintang dan diamati di bawah mikroskop. Bagian yang berwarna merah adalah A. Phloem, yang B adalah trakit, yang C adalah xylem, sedangkan yang D adalah Neuterna, sedangkan yang E adalah Colenchyme. Nah, nomor 9 ini kira-kira yang tepat jawabannya adalah. Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini yang tepat jawabannya adalah yang C. Yang berwarna merah itu adalah xylem. Nah, di sini ada uraiannya tentang xylem. Nah, air dan garam mineral dari dalam tanah diangkut ke daun untuk proses fotosintesis melalui pembuluh angkut xylem. Air warna merah dalam bejana mengalir melalui xylem ke daun sehingga xylem kelihatan berwarna merah. Oke, kita next untuk soal nomor 10. Perhatikan tabel berikut. Jadi ini ada hormon, kemudian ada nomornya, kemudian ada fungsinya. Nah, pasangan yang sesuai antara hormon dengan fungsinya adalah di sini kalin itu pasangannya adalah P dengan fungsinya adalah mempercepat pemasakan buah. Asam abisat Ki menunda pengguguran buah. Gibberellin ini R menghambat pembentukan biji. Sedangkan etilen adalah S mempercepat pembuahan. Yang 5 ini adalah sitokinin ini T dengan mengatur pembentukan bunga. Nah, kira-kira pasangan yang tepat ini adalah A adalah 1 dan T, yang B adalah 2 dan R, sedangkan yang C adalah 3 dan Ki, yang D adalah 4 dan P, sedangkan yang E adalah 5 dan S. Nah, kira-kira untuk soal nomor 10 ini yang tepat jawabannya adalah. Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, di sini ada beberapa uraiannya. Hormon etilen merupakan hormon yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua. Kemudian jika buah yang sudah tua masih belum masak dan dipetik, kemudian ditutup karung atau plastik atau digabung, maka tanaman yang lainnya, buah yang lainnya akan cepat masak juga, ya. Oke, kita next ke soal nomor 11. Nah, perhatikan gambar organ pencernaan berikut. Nah, ini gambar pencernaan. Kemudian enzim yang dihasilkan oleh organ X dan fungsinya adalah A. Renin, mengendapkan protein susu, sedangkan yang B adalah peptidase, yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Yang C adalah maltase, yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa, sedangkan yang D adalah tripsin, yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Yang E adalah cholecystokinin, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, jadi untuk soal nomor 11 ini perlu kita perhatikan yang X ini kira-kira apa. Ya, jadi teman-teman sebenarnya udah tahu X itu, tapi kira-kira ini fungsinya sebagai apa. Nah, oke. Jadi untuk soal nomor 11 ini jawaban yang tepat adalah, ya, jadi yang tepat adalah yang D. Nah, seperti teman-teman lihat bahwa gambar ini tentu adalah terkait dia dengan lambung. Nah, jadi di sini ada beberapa enzim yang dihasilkan oleh lambung. Yang pertama adalah renin, kemudian adalah pepsin, dan ada HCl. Nah, jadi ini untuk enzim reninnya itu berfungsi mengendapkan kasein atau protein susu yang terkandung dalam air susu. Sedangkan yang enzim pepsinnya adalah berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan yang HCl adalah berfungsi membunuh penyakit. Nah, jadi enzim yang dihasilkan oleh organ X dan fungsinya adalah renin, yaitu mengendapkan protein susu. Oke, jadi untuk soal 11 ini, ya, jadi jawabannya adalah yang A, ya. Jadi ini sepertinya saya salah ketik, jadi mohon maaf. Oke, kita lanjut ke soal ke-12. Untuk soal nomor 12, bagian yang berfungsi untuk menghasilkan zat pengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol ditunjukkan oleh huruf A, F, B, H, C, G, dan D adalah I. Nah, kira-kira untuk nomor 12 ini jawaban yang tepat adalah yang mana? Oke, jadi yang tepat adalah yang H, yaitu yang B. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, jadi yang H ini adalah pankreas. Nah, jadi pankreas itu merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut.
Nah, apa fungsi dari pankreas? Jadi fungsi dari pankreas adalah untuk membantu produk enzim yang diproduksi oleh pankreas menuju duodenum. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal 13. Nah, perhatikan organ-organ pernapasan berikut. Yang satu adalah alveolus, yang kedua adalah bronchiolus, yang tiga adalah bronkus, yang empat adalah hidung, yang lima adalah laring, yang keenam adalah trakea. Nah, urutan yang benar proses pernapasan saat kita menghirup udara adalah A 43251, yang B adalah 453261, yang C adalah 456321, sedangkan yang D adalah 465231. Nah, jadi untuk soal nomor 13, jawaban yang tepat adalah jadi yang tepat adalah yang C, yaitu 456321. Dan di sini ada gambar tentang bagian organ-organ untuk pernapasan. Jadi teman-teman bisa melihat gambar yang tertera di PPT ini ya. Oke, next kita lanjut saja ke soal nomor 14. Nah, untuk soal nomor 14, pernyataan yang benar tentang macam sel darah putih dengan peranannya adalah A. Eosinofil memakan antigen dan mengontrol respon kebal, sedangkan yang B adalah neutrofil mengenali antigen dan menghasilkan antibodi, sedangkan yang C adalah basofil yaitu menembus pembuluh darah dan mengontrol respon kebal. Yang D adalah monosit yaitu memproduksi antibodi dan menembus pembuluh darah, sedangkan yang E adalah limfosit yaitu mengontrol respon kebal dan menghasilkan antibodi. Nah, untuk soal nomor 14 ini jawaban yang tepat adalah jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, di sini untuk soal nomor 14 ini ada beberapa uraiannya. Nah, jadi leukosit atau sel darah putih diproduksi oleh sumsum tulang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, leukosit ini merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, kemudian jamur, kemudian bakteri dan parasit penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini ada beberapa bagian dari sel darah putih. Yang pertama adalah neutrofil. Nah, neutrofil ini adalah jenis sel darah putih yang paling banyak jumlahnya di dalam tubuh. Nah, neutrofil ini dapat bergerak dengan bebas melalui dinding, kemudian pembuluh darah dan masuk ke jaringan tubuh untuk melawan semua bakteri, virus, dan parasit dan penyebab infeksi. Yang berikutnya adalah ada limfosit. Jadi jenis leukosit ini ada dua macam, yaitu limfosit sel B yang bertugas untuk menghasilkan antibodi dan limfosit T yang berperan dalam mengenali dan menangkap organisme atau benda asing dalam tubuh. Sedangkan yang ketiga adalah ada yang namanya monosit. Di antara jenis leukosit lain, monosit merupakan sel darah putih yang ukurannya paling besar. Kemudian jenis leukosit ini berperan dalam menangkap dan melawan bakteri, parasit, dan jamur yang masuk ke dalam tubuh. Berikutnya ini ada eosinofil. Nah, eosinofil ini adalah jenis leukosit atau sel darah putih yang berfungsi untuk menghancurkan virus, bakteri, dan parasit serta memicu munculnya respon peradangan seperti pada reaksi alergi, eksim, dan asma. Di sini juga ada basofil. Jadi basofil itu merupakan sel darah putih yang berperan dalam melawan parasit cacing, kemudian menghentikan pembekuan darah dan menghasilkan reaksi alergi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15 atau soal yang terakhir. Berikut adalah pernyataan yang berhubungan dengan etika lingkungan. Yang pertama adalah mencegah perusakan hutan. Yang dua adalah pengembangan lingkungan pemukiman. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat adalah menindak para pelanggar yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Yang kelima adalah membuat sengkedan pada tanah yang miring. Berikut yang merupakan tujuan diadakannya Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah yang A adalah 1, 3, 4, dan 5. Yang B adalah 2, 3, dan 4, sedangkan yang C adalah 1, 4, dan 5, sedangkan yang D adalah 2, 3, dan 5, yang E adalah 1, 3, dan 4. Oke, untuk soal nomor 15 ini jawaban yang tepat adalah jadi yang tepat adalah yang E, yaitu 1, 3, dan 4. Nah, di sini ada sedikit saja uraiannya tentang tujuan diadakan Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah yang pertama adalah untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Berikutnya adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang berikutnya adalah untuk mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana, untuk menjamin terpenuhinya SDA bagi generasi masa kini dan generasi masa depan. Berikutnya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Yang terakhir adalah untuk menjamin keselamatan kesehatan dari kehidupan manusia. Oke, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang prediksi soal UP untuk PGSD. Tentunya ini bagian yang kedua. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada hal-hal yang salah boleh ditanggapi. Oke, sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.